Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Susanto. Saya mahasiswa dari Universitas Siberasia, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan salah satu mata kuliah Manajemen Strategik untuk tugas UAS atau ujian akhir semester. Baik, mari kita mulai. Apa itu manajemen strategik? Manajemen strategik adalah proses analisis perencanaan dan implementasi keputusan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dengan mempertimbangkan visi, misi, dan faktor-faktor eksternal dan internal. Analisis visi, misi, dan tujuan perusahaan PT ABC. Visi perusahaan adalah pandangan jangka panjang yang memandu arah strategis perusahaan. Misi perusahaan menjelaskan tujuan inti organisasi, sedangkan tujuan perusahaan adalah hasil yang ingin dicapai. Visi perusahaan ABC. Visi perusahaan adalah rancangan masa depan yang diinginkan. Hal ini menggambarkan cita-cita dan arah strategis perusahaan saat beroperasi. 1. Memimpin inovasi. Menjadi pionir dalam inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Keberlanjutan. Memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. 3. Pemimpin pasar. Menjadi pemimpin dalam segmen pasar yang ditargetkan dengan keunggulan kompetitif. Misi perusahaan ABC. Misi perusahaan adalah alasan eksistensi perusahaan, menjelaskan peran perusahaan dalam melayani pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kualitas unggul. Menyediakan produk dan layanan kualitas tinggi yang memenuhi harapan pelanggan. Inovasi berkelanjutan. Mengembangkan produk baru dan memperbaiki yang ada untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif. Pelayanan pelanggan. Menyediakan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui dukungan dan asistensi yang efektif. Tujuan perusahaan ABC. Tujuan perusahaan adalah hasil yang ingin dicapai untuk melalui implementasi visi dan misi perusahaan. 1. Penjualan meningkat. Meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 3 tahun dengan strategi pemasaran yang efektif. 2. Peningkatan kualitas. Meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan sampai ke angka 90% melalui peningkatan kualitas produk. 3. Ramah lingkungan. Mengurangi dampak lingkungan dengan memperkenalkan teknologi ramah lingkungan. Pentingnya analisis visi, misi, dan tujuan perusahaan. Analisis visi, misi, dan tujuan perusahaan penting karena membantu perusahaan memahami arah strategis, memprioritaskan tugas, mengidentifikasi peluang, mengatasi ancaman, dan mencapai tujuan jangka panjang. 1. Mengarahkan kegiatan. Analisis membantu perusahaan mengarahkan kegiatan sehari-hari sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang lebih ditetapkan. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami visi, misi, dan tujuan, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengembangan produk dan pelayanan yang sesuai. 3. Membangun identitas perusahaan. Analisis membantu membangun identitas perusahaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai inti dan tujuan yang jelas. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal atau SWOT analisis PT ABC. SWOT analisis membantu kita menganalisis faktor-faktor penting dalam bisnis atau organisasi yang mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor internal PT ABC. Kekuatan. 1. Portofolio produk. Memiliki beragam produk teknologi dalam berbagai segmen pasar. 2. Kualitas tinggi. Kualitas produk tinggi dan keandalan yang telah membangun reputasi di antara pelanggan. 3. Kolaborasi yang kuat. Kolaborasi secara efisien. 4. Sumber daya. Memiliki tim
R&D yang terampil dan kreatif. 5. Pusat produksi efisien. Proses produksi dikelola dengan efisien. 6. Fasilitas modern. Fasilitas produksi yang canggih dan melakukan investasi dalam teknologi terbaru. 7. Keuangan yang kuat, keuntungan yang stabil, dan perputaran modal yang cepat. 8. Kepemimpinan inovatif, mendorong budaya inovasi dan pengembangan produk baru. Kemitraan strategis. Kemitraan strategis dengan universitas dan lembaga penelitian terkemuka. Faktor-faktor internal PT ABC. Kelemahan. Proses produksi yang kompleks. Ada anggota tim yang tidak produktif atau malas, sehingga menghambat kinerja bisnis. Kesalahan dan masalah operasional. Bisnis sering mengalami masalah di operasionalnya dan menemukan kesalahan yang berulang ketika mengevaluasi kinerja. Ketergantungan pada pemasok atau rantai pasokan. Bisnis bergantung pada pemasok atau rantai pasokan tertentu, sehingga sulit untuk menentukan alternatif ketika terjadi masalah atau krisis. Faktor-faktor eksternal peluang. 1. Pertumbuhan pasar global. Permintaan teknologi terus tumbuh di pasar global. 2. Teknologi baru. Perkembangan teknologi terbaru memberikan peluang untuk mengembangkan produk baru. 3. Kepedulian lingkungan. Kesadaran akan isu-isu lingkungan meningkat, menciptakan peluang bagi produk ramah lingkungan. 4. Peluang ekspansi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia Tenggara menjadi pasar potensial. 5. Kemitraan industri. Kemitraan dengan pemain besar dalam industri untuk mengembangkan produk bersama. Diversifikan produk. Peluang untuk memperluas portofolio produk dengan fokus pada produk yang berkelanjutan. Faktor-faktor eksternal atau peluang. 7. Globalisasi layanan. Ekspansi layanan dan dukungan pelanggan di tingkat global untuk meningkatkan kehadiran global. 8. Peluang merger atau acquisition. Mengakuisisi atau bermitra dengan perusahaan lain untuk memperluas kehadiran di pasar tertentu. Perubahan kebijakan pemerintah yang menguntungkan. Perubahan dalam kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi dan investasi dalam teknologi. 10. Meningkatkan permintaan solusi terkait pandemi. Perkembangan pandemi COVID-19 telah meningkatkan permintaan akan solusi teknologi yang mendukung kerja jarak jauh dan keamanan cyber. Faktor-faktor eksternal ancaman. 1. Perubahan kebijakan pemerintah. 2. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing. 3. Regulasi lingkungan yang lebih ketat. 4. Kultur organisasi yang kurang inovatif. Metrik evaluasi faktor internal atau EFI. Metrik EFI adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi faktor internal yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Evaluasi faktor internal. Faktor internal. Pahami faktor-faktor internal yang mempengaruhi kesuksesan organisasi Anda. SWOT analisis. Ketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh organisasi Anda. Proses pengambilan keputusan. Gunakan informasi dari evaluasi faktor internal atau EFI untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Berikut adalah metrik internal factor evaluation atau IFE untuk PT ABC. Dalam tabel ini, setiap faktor diberi bobot atau weight, nilai rating, dan hasil perkalian bobot dengan nilai weight score. Hasil akhir adalah total dari weight score. Faktor internal portofolio produk diversifikasi dengan bobot 0,1, rating 8, weight score-nya 0,8. Kualitas tinggi, bobotnya 0,12, rating 9, weight score-nya 1,08. Kolaborasi internal yang kuat, bobot 0,08, rating 7, weight score-nya 0,56.
Sumber daya manusia berkualitas, bobot 0,1, rating 0,8, wake score 0,8. Pusat produksi efisien, bobot 0,09, rating 8, wake score 0,72. Fasilitas produk modern, bobot 0,08, rating 9, wake score 0,72. Posisi keuangan yang kuat, bobot 0,11, rating 9, wake score 0,99. Kepentingan inovatif, bobot 0,1, rating 8, wake score 0,8. Kemitraan strategis, bobot 0,08, rating 7, wake score 0,56. Kualitas layanan pelanggan superior, bobot 0,12, rating 9, wake score 1,08. Sehingga di total untuk bobot 1, wake score-nya 8.11. Analisis dan interpretasi hasil metrik EFI. 1. Skor tinggi. Jika skor EFI tinggi, artinya perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dalam faktor internal tertentu. Skor rendah. Jika skor EFI rendah, perusahaan perlu memperbaiki faktor internal tersebut untuk meningkatkan kinerja. Keselarasan strategis. Gunakan hasil analisis EFI untuk memastikan strategi perusahaan konsisten dengan faktor-faktor internal yang ada. Metrik evaluasi faktor eksternal (EFE). Metrik EFE adalah alat strategis untuk mengenali dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Tujuan dari metrik EFE, pertama, mengenali faktor-faktor eksternal. Metrik EFE membantu perusahaan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Mengevaluasi faktor-faktor eksternal. Perusahaan menggunakan metrik EFE untuk mengevaluasi seberapa signifikan faktor-faktor eksternal tersebut dan seberapa besar dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Berikut adalah metrik External Factor Evaluation untuk PT ABC. Dalam tabel ini setiap faktor diberi bobot wake, nilai rating, dan hasil perkalian bobot dengan nilai wake score. Hasil akhir dari total wake score bisa dilihat dalam tabel. Untuk total bobot wake-nya 1, ratingnya 0, wake score-nya 7,46. Tantangan dalam mengimplementasikan metrik EFE. 1. Kurangnya data dan informasi. Membuat metrik EFE membutuhkan data dan informasi yang akurat dan lengkap yang mungkin tidak selalu tersedia. 2. Risiko kesalahan evaluasi. Kesalahan dalam mengevaluasi faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan perusahaan mengambil keputusan strategis yang salah. Sulit dalam memberikan bobot relatif. Memberikan bobot relatif untuk masing-masing faktor eksternal dapat menjadi sulit karena faktor-faktor tersebut dapat memiliki dampak yang berbeda pada perusahaan. Mendalam, analisis kompetitif profil metrik atau AKPM. Analisis kompetitif profil metrik atau KPM adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan produk, layanan, dan strategi perusahaan dengan perusahaan pesaing di pasar yang lama. Komponen AKPM, kekuatan internal perusahaan. Penilaian tentang kekuatan internal perusahaan termasuk kemampuan manajemen, keuangan, dan produksi. 2. Kelemahan internal perusahaan. Penilaian tentang kelemahan internal perusahaan seperti masalah keuangan, masalah SDM, dan kurangnya teknologi canggih. Kesempatan eksternal pada industri. Penilaian terhadap kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam industri seperti perkembangan teknologi, permintaan pasar, dan peraturan pemerintah. Ancaman eksternal pada industri. Penilaian terhadap ancaman pada ekonomi, persaingan dalam industri, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi bertumbuh atau menurunnya perusahaan. Berikut adalah contoh kompetitif profil metrik CPM untuk PT ABC berdasarkan data analisis SWOT dan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Dalam tabel ini, pesaing utama PT ABC dinilai berdasarkan faktor-faktor yang sama, yang lebih dinilai untuk PT ABC. PT ABC, faktor internal memiliki bobot 8,11, faktor eksternalnya 7,46, total skornya 15,57. Pesaing 1 dengan total skor 15,10, pesaing 2 dengan total 15,40, pesaing 3 15,20, pesaing 4 15,30. Total skor mencerminkan sejauh mana setiap perusahaan bersaing dalam industri tersebut. Semakin tinggi skor, semakin kuat posisi persaingan perusahaan dalam industri tersebut. Peringkat pesaing-pesaing dapat disesuaikan berdasarkan hasil nyata dari analisis SWOT dan faktor-faktor internal dan eksternal yang lebih detail. Kelebihan dan kekurangan APM atau CPM. Kelebihan dapat membantu perusahaan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang posisi mereka dalam pasar, dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih baik dan mempertahankan keunggulan persaingan. 2. Kekurangan tidak dapat mempertimbangkan aspek subjektif dalam industri tertentu dan mungkin kurang berguna dalam industri yang sangat terfragmentasi atau baru dan tidak memiliki pesaing yang kuat. Membuat SWOT atau TOWS Metric. Apa itu SWOT atau TOWS Metric dan mengapa perencanaan strategi begitu penting? Mari ketahui langkah-langkahnya. Pendahuluan. SWOT atau TOWS Metric adalah kerangka kerja yang membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan strategis. Langkah-langkahnya. Menganalisis kekuatan internal. Tinjau kekuatan internal organisasi Anda seperti sumber daya manusia yang kompeten dan keahlian unik. 2. Menganalisis kelemahan internal. Identifikasi kelemahan internal organisasi Anda seperti kurangnya sumber daya atau sistem yang tidak efisien. 3. Menganalisis peluang eksternal. Pelajari peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan organisasi seperti perubahan tren atau teknologi baru. Menganalisis ancaman eksternal. Perhatikan ancaman eksternal yang mungkin dihadapi organisasi Anda, seperti persaingan ketat atau perubahan regulasi. Opportunities peluang, strength kekuatan, pertumbuhan pasar global, peningkatan kepedulian, kemitraan industri, globalisasi layanan, peningkatan permintaan solusi terkait. Semuanya bisa dilihat di layar. Menarik kesimpulan dari analisis. Setelah menganalisis SWOT atau TOWS Metric, tindak lanjut dengan menarik kesimpulan yang akan membimbing pengambilan keputusan strategi Anda. Pertama, mengkonversi analisis menjadi strategi. Tentukan strategi mana yang harus digunakan berdasarkan analisis SWOT atau TOWS Metric yang telah dilakukan. Studi kasus. Lihat studi kasus perusahaan lain yang berhasil menerapkan SWOT atau TOWS Metric dalam strategi mereka. 3. Mengapa perencanaan strategi yang efektif penting? Pahami mengapa perencanaan strategi yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik. Membuat IE Metric. IE Metric adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi strategi sebuah perusahaan dalam industri tertentu. Dengan membuat IE Metric, perusahaan dapat memahami kekuatan dan kelemahan internal mereka serta peluang dan ancaman eksternal dalam industri tersebut. Kategori IE Metric. Kategori 1 internal. Perusahaan fokus pada penguatan kekuatan internalnya untuk menghadapi faktor-faktor eksternal. Kedua, grow and build. Perusahaan memiliki kekuatan internal dan peluang-peluang eksternal yang baik, sehingga mereka dapat tumbuh dan membantu membangun posisinya. Ketiga, hold and maintenance. Perusahaan memiliki kekuatan yang baik, tapi harus berusaha untuk mempertahankan posisinya di tengah ancaman eksternal. Keempat, harvest or divest. Perusahaan berada dalam situasi di mana pertimbangan pengeluaran lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, sehingga mungkin perlu mempertimbangkan divestasi atau perampingan.
Faktor internal weak-nya dengan total 8,11, faktor eksternalnya 7,46, total skor dari keduanya 15,57, jadi masuk kategori 1. Dalam kasus ini, PT ABC berada dalam kategori 1, yang menunjukkan bahwa perusahaan fokus pada penguatan kekuatan internalnya untuk menghadapi faktor-faktor eksternal. Ia menunjukkan perlunya untuk lebih memanfaatkan kekuatan internal dalam strategi-strategi yang akan datang. Keuntungan menggunakan IE metrik dalam pengambilan keputusan. 1. Pandangan holistik. Penggunaan IE metrik dapat memberikan pandangan posisi strategis perusahaan secara holistik dan mempertimbangkan berbagai faktor. Rekomendasi strategi bisnis. IE metrik dapat memberikan rekomendasi strategi bisnis yang tepat sesuai dengan posisi strategis perusahaan tersebut. Metrik dapat diperbarui. IE metrik dapat diperbarui setiap saat untuk mencapai posisi strategis yang lebih baik dan untuk menghadapi persaingan yang lebih kuat di masa mendatang. Strategi bisnis dengan Grand Strategy Metric. Mengembangkan strategi bisnis yang efektif seringkali memerlukan pendekatan besar yang melibatkan pengambilan keputusan untuk jangka panjang. Keberhasilan ini dapat dicapai dengan menerapkan Grand Strategy Metric, sebuah tool untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berdampak pada perusahaan. Mengidentifikasi faktor-faktor internal, keunggulan kompetitif, aktiva dan kemampuan perusahaan serta kelebihan dibanding pesaing. Kelemahan bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan secara negatif, peluang pertumbuhan, faktor-faktor pasar, pemasaran, dan produk yang membuka peluang perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Ancaman yang dihadapi, faktor-faktor eksternal yang berpotensi merusak perusahaan. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal perusahaan. Analisa pasar, mengidentifikasi tren pasar, perubahan di industri, dan kebutuhan pelanggan untuk membantu mendorong pertumbuhan bisnis. Analisis pesaing, melakukan penelitian untuk memahami pesaing dan strategi-strategi yang mereka gunakan untuk keunggulan kompetitif. Analisis risiko eksternal, melihat faktor-faktor yang di luar kendali perusahaan dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Kategori kuadran 1 internal. Strateginya, strategi pertumbuhan dan pengembangan, grow and build, strategi integrasi integration, strategi pengembangan produk, product development, strategi inovasi, innovation. Kuadran 2, grow and build, strategi analisis atau alliance, strategi diversifikasi atau diversification. Kuadran 3, hold and maintain, strategi pertahanan defensif. Kuadran 4, harvest or divest, strategi perampingan retrenchment. Menjelaskan keempat kuadran dalam metrik. Kuadran pertama, PT ABC berfokus pada kekuatan internalnya, sehingga strategi pertumbuhan dan pengembangan seperti pertumbuhan organik, pertumbuhan produk, pengembangan produk, dan inovasi bisa menjadi pilihan yang baik. Kuadran 2, PT ABC memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang lebih baik, sehingga strategi pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut seperti analisa strategis dan diversifikasi bisa dipertimbangkan. Ketiga, meskipun PT ABC memiliki kekuatan internal yang baik, mereka perlu mempertimbangkan strategi pertahanan dan mempertahankan posisi mereka dalam menghadapi ancaman eksternal. Kuadran 4, PT ABC tidak berada di kuadran ini berdasarkan hasil sebelumnya, tetapi jika pada waktu mereka menemukan bahwa pengeluaran melebihi manfaatnya, strategi perampingan atau divestasi bisa menjadi pertimbangan. Membuat Quantitative Strategic Planning Metric (QSPM). Mengapa sangat penting untuk membuat Quantitative Strategic Planning Metric? Tentukan jawabannya di pembahasan berikut ini. Pengertian QSPM. Quantitative Strategic Planning Metric (QSPM) adalah suatu alat manajemen strategis yang membantu organisasi untuk melakukan pemilihan strategis yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi.
Dengan menggabungkan informasi dari metrik IFE dan EFE dengan metrik-metrik SWOT, QSPM memberikan penilaian kuantitatif yang membantu membuat keputusan strategis yang lebih informasional dan diarahkan oleh data. Pada intinya, QSPM membantu organisasi dalam memprioritaskan strategi yang paling efektif dan dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. Untuk membuat QSPM, kita memerlukan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dinilai sebelumnya dalam metrik-metrik seperti IFE dan EFE, serta alternatif strategi yang akan dievaluasi. Dalam hal ini, kita akan menggunakan strategi metrik yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam Grand Strategi Metrik. Bahwa ini adalah contoh QSPM untuk PT ABC. Bisa dilihat pada tabel yang saya tampilkan. Strategi pertumbuhan dan pengembangan growth building, bobot faktor internalnya 811, bobot eksternalnya 7,46, skor kesesuaian 61,17. Silahkan bisa dilihat sampai bawah. Dalam kasus QSPM ini, kita menggunakan bobot faktor internal IFE dan eksternal EFE yang telah dihitung sebelumnya. Setiap alternatif strategi kemudian dinilai berdasarkan faktor IFE dan EFE dan total skor kesesuaian dihitung. Alternatif yang memiliki total skor kesesuaian tertinggi, dalam hal ini semua alternatif memiliki skor yang sama, dapat dianggap sebagai strategi yang paling sesuai dalam kondisi dan tujuan PT ABC. Baik, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.